Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asesor Ruang Bermain Ramah Anak serta seluruh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Bapeda, Panira Diopati Keistimewaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Kepala Balean Pus DPRD DIY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala UPT Puskesmas Banguntapan 2 Bantul, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi DIY, dan Forum Anak Provinsi DIY serta seluruh tim RBA Balai Layanan Perpustakaan. Selamat datang di acara penyampaian hasil audit RBA Balai Layanan Perpustakaan DPRD DIY. Sebelum acara dimulai, perkenalkan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Balean Pus, dilanjutkan dengan sambutan dari Kemen PPA yang diwakili oleh Bapak Eko Adi Prasetyo, dan kemudian dilanjutkan dengan acara penyampaian hasil audit lapangan oleh auditor, dan dilanjutkan dengan acara yang kelima, penyampaian feedback oleh pengelola taman, dan dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara, dan kemudian foto berita acara, dan yang terakhir adalah foto bersama. Baik hadirin sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Asesor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta tim dan seluruh OPD DIY yang kami undang hari ini, ada dari dan juga Puskesmas Banguntapan 3 dan ada di sini hadir dari Forum Anak Daerah. Ya, terima kasih. Dan tentu saja teman-teman dari tim Ruang Bermain Anak Balai Layanan Perpustakaan yang kami cintai. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu yang kedua kalinya dalam acara
visitasi atau audit asesor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak Ibu semuanya, bahwa komitmen kami terkait pelayanan kepada anak, pemberian hak-hak anak untuk masyarakat tentu saja di daerah istimewa Yogyakarta ini, kami ada pelayanan ruang bermain anak di Balai Layanan Perpustakaan. Tentu saja ruang bermain anak ini tidak hanya untuk bermain, Bapak Ibu semuanya, bahwa ruang bermain anak ini juga untuk belajar anak dan untuk meningkatkan potensi dari anak tersebut, sehingga anak-anak itu akan mendapatkan hak-hak sesuai yang hak-hak anak yang seharusnya dimiliki. Bapak Ibu semuanya, bahwa ruang bermain anak ini juga terbentuk atas input dari banyak pihak, dari DP3AP2. Terima kasih Ibu yang sudah membina kami, kemudian Dinas Perindustrian yang sudah mensupport kami juga, dari BPBD yang sudah mensupport kami juga, dan dari Puskesmas Banguntapan. Terima kasih Forum Anak, dan tak lupa Pani Radio kalau belum hadir, Pani Radio Pati yang hari ini juga nanti akan langsung hadir. Terima kasih untuk dukungan terkait dengan anggaran kami untuk ruang bermain anak saja. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita semuanya hadir dalam acara penyampaian hasil audit standarisasi ruang bermain anak oleh Bapak Ibu asesor dari Kementerian. Harapan kami Bapak Ibu semuanya bahwa hasil dari audit ini adalah yang terbaik buat daerah istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu semuanya. Mesti ruang bermain anak kami ini bermanfaat untuk anak-anak se-daerah istimewa Yogyakarta, se-Banguntapan tentu saja. Yang paling dekat adalah Banguntapan, Bantul, kemudian daerah istimewa Yogyakarta tentu saja. Harapan kami apapun nilainya, kami bisa melaksanakan ketugasan kami terkait pemberian hak-hak kepada anak. Jadi tentu saja semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Baik Bapak Ibu semuanya, tak lupa kami berterima kasih pada asesor Pak Joko dan Mbak Ranti dan tim Mas Adit. Kami telah mendapatkan pencerahan, banyak pencerahan terkait dengan ruang bermain anak. Tentu saja tidak mudah kami untuk apa itu mencerna Pak J, karena ruang bermain anak ini yang tentu saja sudah hari tanggal 11 sampai dengan 13 ini sudah diaudit oleh asesor dari Kementerian. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dari kami terkait dengan hari ini. Kita akan mendengarkan semua hasil dari audit asesor dari Kementerian terkait ruang bermain anak di Balai Layanan Perpustakaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PBPA yang akan diwakili oleh Bapak Eko Nasution. Kami Bapak Eko Nasution. Terima kasih Mbak MC. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari OPD, terutama Bu Dewi, Bu Zuli dari Dinas PPA, Bu Dewi dan tim ini yang udah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Teman-teman dari DPAD yang sudah bekerja keras luar biasa, dari Dinas PPA-nya juga saling support, dan OPD-OPD lainnya. Bu, jujur ini saya pertama kalinya melihat perpustakaan punya taman bermain tapi distandarisasi. Boleh tepuk tangan dulu kan? Ini baru pertama kali ini. Jadi merupakan terobosan dalam rangka menciptakan ruang yang
bukan hanya untuk membaca dan untuk pemenuhan hak sipil dan informasi lain teman-teman dari anak-anak itu semua, tapi juga menjadikan wadah bermain, tempat bermain bagi anak-anak yang selain mereka bisa belajar dari buku-buku, dari dongeng juga, mereka juga dapat bermain secara fisik di taman bermain yang sudah dilakukan. Kami apresiasi seluruh kerja keras yang Bapak Ibu telah laksanakan selama beberapa hari, bahkan dari assessment pertama dari rapat koordinasi ya Bu ya. Sudah banyak sekali progres-progres yang didapatkan, terutama nih Mas Risno, saya sering mengganggu untuk mendengar update-update terbaru terkait dengan self-assessment dari Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kami juga harap nanti hasilnya ini bukan hanya menjadikan patokan atau menjadi akhir, justru ini menjadi trigger kalau Bapak Ibu kemarin mendengar Pak Joko bahwa kami di sini itu tidak untuk menilai, tapi kami di sini untuk men-trigger Bapak Ibu, untuk memacu Bapak Ibu, untuk yuk bagaimana kita menciptakan tempat bermain yang memang itu komprehensif dan bisa digunakan secara aman, nyaman, dan bisa terlindungi juga hak-hak mereka. Seperti itu. Jadi nanti mungkin di wilayah lainnya, tadi kemarin saya dengar juga ada ini ya Bu ya, taman baca juga ya, yang di Bantul ya, benar ya, rumah baca, rumah belajar modern RBM ya di Bantul itu yang nantinya mau ada pengembangan. Semoga nanti bukan hanya menjadi rumah belajar saja, tapi menjadi wadah untuk tempat bermain bagi anak-anak juga. Jadi bisa diduplikasi apa saja yang memang sekiranya ada di sini bisa diduplikasi. Nah, selain itu juga mungkin dari tempat-tempat lain juga bisa diduplikasi terkait dengan ruang bermain taman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ada sedikit pantun Bapak Ibu buat Bapak Ibu penyemangat kali ini. Nanti boleh dibantu cakep ya. Membeli nanas sampai keliling dunia. Cakep. Jangan lupa beli batu akik di Surabaya. Sudah keras perjuangan Bapak Ibu semua. Semoga hasilnya terbaik untuk anak Jogja. Kemudian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kita akan simak nanti apa yang menjadi temuan Bapak Ibu Mbak Ranti dan juga Pak Joko. Semuanya ada temuan baik yang bisa memicu kita semua untuk lebih bisa memenuhi hak dan juga melindungi anak-anak kita di Yogyakarta, terutama di Bantul dan sekitarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Adit atas sambutan yang telah diberikan. Baik dari sekalian, kita akan masuk ke acara inti yang sangat amat mendebarkan. Kita akan cari tahu nanti kira-kira RBA Balaian terus dapat nilai apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke acara yang keempat, jeng-jeng, yaitu penyampaian hasil audit lapangan oleh auditor Bapak Ibu sekalian. Lalu saat ini kami persilahkan Ibu Ranti untuk membacakan rekomendasinya terlebih dahulu. Kemudian gongnya Bapak Ibu sekalian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan nilai akhir oleh Bapak auditor kita yang kita cintai oleh kita semuanya. Baik, terima kasih. Ya, kami serahkan saja kepada Ibu Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Bapak Ibu. Izin karena Mas Adit sudah pantun, saya tidak usah ya. Belum siapkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya mungkin bagi yang belum kenal saya dan Pak Joko, saya Amarati Siutami, perwakilan dari bagi yang baru hadir hari ini, Bapak dan Ibu, izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amarati Siutami, selaku auditor di sini mendampingi Pak Joko Santoso sebagai lead auditor untuk melakukan witness audit atau audit lapangan di RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Dan selama
3 hari ini kami menyaksikan betapa tingginya komitmen pihak pengelola dan seluruh pihak terkait yang sangat luar biasa dalam mengikuti proses standarisasi ini. Seperti cintanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Kami menyaksikan betapa cintanya Balai Layanan Perpustakaan DIY dan seluruh Bapak Ibu yang terkait kepada anak-anak kita. Baik, kami sudah melakukan penyusunan laporan kepada Ibu, di mana di sini kami menemukan 14 temuan positif tanpa temuan perbaikan atau tanpa temuan perbaikan, namun ada beberapa rekomendasi yang kami rasa penting untuk pihak pengelola dan Bapak Ibu sekalian lakukan dalam bentuk untuk penyempurnaan layanan dari RBA. Baik, izin saya bacakan. Untuk temuan positif, di sini kami menemukan ada 14 dan kami rasa ini harus kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi kami. Temuan positif pertama kami sampaikan kepada Ibu Erlina Hidayati selaku Kepala Dinas P3AP2 DIY karena telah berkomitmen tinggi dalam mendukung penyelenggaraan standarisasi ruang bermain ramah anak pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kepada Bapak Kurniawan selaku Kepala Dinas PAD DIY karena telah berkomitmen tinggi dalam mewujudkan penerapan pedoman standar RBRA pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY. Kepada Ibu Dewi Ambarwati selaku Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan pedoman standar RBRA pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, melanjutkan penyempurnaan dan pemeliharaan terhadap penyediaan fasilitas sarana prasarana pendukung di RBA untuk terstandarisasi RBRA. Kepada Paniradia Pati Keistimewaan telah memberikan kebijakan adanya peran dana keistimewaan untuk mewujudkan RBA menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY telah memberikan dukungan regulasi kelayakan perabot bermain pada proses standarisasi RBA untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memberikan dukungan edukasi dan simulasi dalam proses pelaksanaan uji coba Standard Operating Procedure atau SOP tanggap darurat RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Perhubungan DIY telah memberikan dukungan terhadap pemenuhan subpersyaratan yang tertuang pada persyaratan kemudahan pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dukungan terhadap pemenuhan subpersyaratan yang tertuang pada persyaratan pengkondisian udara atau penghawaan pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah memberikan dukungan terhadap pemenuhan subpersyaratan monitoring dari bagian persyaratan keamanan pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Sosial DIY memberikan dukungan terhadap pemenuhan pelayanan non-diskriminatif dalam memenuhi persyaratan RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memberikan dukungan terhadap peningkatan pemenuhan pelayanan pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada UPT Puskesmas Bangun Tapan 3 Bantul memberikan dukungan regulasi dalam aspek kesehatan bagi RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Kepada Satuan Polisi Pamung Praja DIY memberikan dukungan terhadap pemenuhan subpersyaratan yang tertuang pada persyaratan keamanan pada RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBRA. Dan last but not least, kepada Forum Anak telah
telah memberikan dukungan atas terwujudnya peran forum anak secara aktif pada proses standarisasi RBA Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk menjadi terstandarisasi RBA. Mari kita berikan tepuk tangan untuk semua. Adapun temuan yang kami rasa penting untuk menjadi acuan penyempurnaan dari layanan ruang bermain anak ini adalah sebagai berikut. Kepada Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, adapun rekomendasi dari kami adalah yang pertama, menjaga kebersihan toilet serta menjaga ketersediaan air setiap saat, tetap terjaganya semua perabot bermain dan perabot lingkungan, baik itu di indoor maupun outdoor sesuai dengan ketentuan standarisasi RBRA. Untuk komponen perabot bermain maupun lingkungan yang sifatnya semi permanen untuk ditingkatkan menjadi kondisi yang permanen, meningkatkan kompetensi sumber daya yang terlibat dalam perannya masing-masing untuk memenuhi ketentuan standarisasi RBRA, meningkatkan pemahaman sumber daya dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan tersedianya ruang bermain ramah anak, meningkatkan fasilitas yang mendukung terciptanya kondisi kesehatan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam standarisasi RBRA, serta mempertahankan dan meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana serta perabot bermain dan perabot lingkungan agar fungsinya tetap berjalan baik dan berkelanjutan sesuai ketentuan standarisasi RBRA. Adapun kepada Dinas P3P 2 DIY, kami mohon untuk mendorong penambahan RBA lainnya di DIY untuk menjadi RBRA. Dan yang terakhir, kepada dinas lain terkait yang mendukung kegiatan RBA atau gugus tugas KLA untuk mendapatkan sosialisasi dan advokasi yang lebih gencar, dan hal ini kami mohon juga dukungannya dari Dinas P3AP2 Bapak Ibu. Dan dengan hal ini kami harap RBA di Balai Layanan Perpustakaan ini dapat menjadi pemicu bagi RBA lainnya atau bagi yang belum memiliki RBA dapat terbentuk RBA yang ramah anak seperti itu Bapak dan Ibu. Dan mungkin setelah ini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Joko Santoso untuk pengumuman nilai akhir. Ada Bapak Joko Santoso, silakan Bapak. Ya itu tes bisa ketemu dikit. Ya Bapak Ibu sekalian dan adik-adik dari kalau anak mana ada ya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Kenapa saya bangga? Karena satu hari ini bukan main. Semangat dan kerjasama merupakan ibu kita semua. Ya Bapak Ibu, saya mau baca puisi juga, boleh. Tapi spesial puisi saya akan dibacakan oleh Mbak Cynthia. Artinya silakan Mbak Cynthia menyampaikan puisi atas nama saya. Bingung Mbak Cynthia lagi. Supaya kita bagi tugas ya, setuju ya? Ya Bapak Ibu, mari kita bernapas panjang. Bernapas panjang, tadi Mbak Yanti sudah membacakan bahwa tidak ada perbaikan. Saya pikir cukup ya, momennya sampai situ. Ya tepuk tangan, jadi tidak ada perbaikan. Tapi ada 7 tadi catatan pesan. Jadi tidak ada sesuatu bagi saya yang selesai. Ini mohon beberapa pesan dan itu titip karena itu tanggung jawab kita bersama, dan nanti setiap tahun kita ada audit untuk mengecek apakah yang kita putuskan hari ini itu sudah betul-betul dipertahankan dan berkelanjutan.
Sebelum saya membacakan skor, saya izin untuk menyampaikan beberapa teks, khususnya buat Pak Margiono dan kawan-kawan. Karena yang bertanggung jawab langsung ya sebagai satgas gitu ya Pak. Tepuk tangan buat Pak Margiono, pasukan Bandung Bondowoso. Yang pertama begini, kalau kita melihat satu fungsi apapun, satu benda apapun, kalau pertama jaga fungsinya, ya Pak Margiono, jaga fungsinya berjalan tetap baik dan harus meningkat. Yang kedua, jaga kekokohannya, ciptakan kekokohannya, kuat. Fungsi jalan tapi tidak kuat, nggak bisa maksimum juga. Dan yang ketiga, jaga estetika. Mohon maaf, saya tidak mengajari, tapi kemarin saya dengan Pak Margiono, Pak Bambang, gitu ya Mas, mencabut rombak, merotasi tempat itu untuk kepentingan 3 fungsi. Ya, sampai kemarin nanya saya, Pak Joko, ini apa sonasinya taruh mana nih? Ya, nah di tengah itu ya, kalau taruh tengah nanti. Tapi saya harus ambil solusi nih, fungsinya jalan, ya estetikanya jalan, dan ganggu gitu ya, indah, gitu ya. Walaupun kita udah setting, gobang, gitu ya Mas. Bukan yang ini ke sana, ini ke situ. Hal itu tolong bisa dibantu. Memang di situ membutuhkan inovasi dan kreativitas. Dan pesan saya jangan hal yang menunjukkan itu tidak ada. Saya sih, moga-moga ini yang bisa saya tularkan. Tidak ada kata menyerah dan lelah. Yang penting yang insur membuat sesuatu yang terbaik. Tapi dalam 1-2 hari ini saya melihat kekuatan itu ada di Pak Margiono, Pak Bambang, dan teman-teman yang lain. Saya bangga dengan itu Pak. Dan saya salut, saya duduk sebelum pulang malam-malam kok pasukannya keluar lagi nih dari Makassar. Oh hebat juga saya bilang gitu ya. Tapi sorry, saya nggak bisa nemenin ya Pak. Karena saya harus mengupdate dan saya harus menunggu ya, jam 4 saya baru tidur. Pagi masukin hati gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, ini hebat. Saya telepon, sampai saya telepon tidak WA dengan Ibu Dewi. Sorry Ibu, saya kadang nama itu siapapun, tapi saya sangat kenal dan sangat saya telepon. Bu, saya mau cari di balai ibu itu punya emas. Kenapa Pak Joko? Gitu ya, istilahnya emas mutiara. Karena punya 2 tempat bermain yang situasinya begini. Memang ada indoor dan outdoor di tempat lain. Dan tahun ini saya tidak dapat mendampinginya indoor outdoor dan mengaudit yang indoor outdoor. Yang saya dampingi itu nilainya 576 setelah diaudit, maka 73. Nah, ini yang saya mau sharing kepada saya. Ada 2 tempat di sini dan di luar. Di sini yang ini itu punya ruang terbuka dan punya ruang dalam. Jadi ruang di tengah kalau dalam bahasa center itu disebut pasir. Bangunan yang punya ruang di tengah.
itu kepentingannya untuk jaya dan budaya. Tapi dalam konteks ruang bermain anak, ini ruang welcome, selamat datang. Tapi yang di sana juga punya mestinya. Pada itu saya mengatakan tidak ada muka dan belakang, semuanya muka. Jadi tidak ada yang ini lebih baik, yang sana tidak sebaik ini. Nah, ciptakan itu. Jadi kemarin ya Pak Mardiono, kita range R3 itu maksudnya bagian dari welcome. Jadi kita masuk dari depan ya. Nah, nanti tolong itu dijaga. Di sini turun tangga, lihat karya teman-teman kita, sahabat kita, orang anak dengan hebat. Yang tembok itu ya dicat, itu sama datang. Ya, sekarang rasakan bagaimana nuansa yang itu punya value lebih, betul ya? Saya harapkan gitu. Nah, untuk yang sana itu sama, cuma aksesorisnya berbeda. Saya usul Bu ke depannya extend ke daerah Gazebo. Gitu ya Pak. Jadi masuk sini merobos Gazebo, jangan keluar lagi. Dan itu untuk bermain fauna dan flora. Tolong sediakan kendaraan untuk. Paham ya Pak? Jadi jangan keluar jalanan lagi. Jadi sana ada welcoming, gitu ya. Bentar. Itu dia. Yuk mau masuk bangunan ke ruang yang bermain di ruangan, tapi bisa masuk sarana bermain, ruangnya terbuka betul, dan Anda anak-anak akan dapat fasilitas bermain dengan robot, melatih motorik, gitu ya. Dan di situ Anda mengenal fasilitas tentang pemahaman fauna dan flora. Itu bagus. Dan lahannya ada Pak, cuma mohon itu dimanfaatkan agar tadi fungsinya meningkat, SDK-nya bagus. Estetika itu gampang Pak, jangan wakon ditaruh. Tapi lihat kiri kanan. Ya wanita itu cantik, tapi cantik itu harus semangat. Jangan hanya depan. Ya, itu saya titip itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu akan terus berinovasi. Terus. Dan tadi Mbak Ranti sudah menyampaikan, mohon ini menjadi trigger. Ya Bapak Ibu, ini menjadi trigger untuk berimbas kepada LBA lain dan bisa menjadi percontohan. Ya, jadi itu harapan saya. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan dorongan itu Bapak Ibu akan lebih bersemangat. Walaupun suatu saat pertemuan ini yang datang dari mana, belajar dari bagaimana menciptakan. Jadi kami bertiga datang itu hanya sekedar sebagai fasilitator aja. Itu. Nah, kemudian yang membanggakan lagi, LBA, pemunculan LBA di Balai ini untuk meningkatkan LBA ini kayak ini Bapak Ibu, kayak kehidupan. Kehidupan ada yang naik, ada yang turun, betul kan? Udah berarti kan? Nggak ada yang flat gitu ya. Suatu saat kita di atas, suatu saat kita di bawah, betul ya? Artinya, secara scoring itu ada naik, tapi ada yang turun. Begitu. Jangan naik terus, betul ya? Jangan naik terus, tapi ada yang turun dong. Iya kan? Yang naik terus biasa. Tapi hidup naik terus, up and down itu justru kita ditempa. Setuju nggak? Setuju lah, ayo kita tepuk tangan. Tapi turun untuk naik. Oh, jangan naik terus, nggak ada klimaks, turun untuk naik.
Itu situasi yang terjadi di sini. Saya tidak menemukan ada di tempat lain demikian. Tapi setelah kira saya skor. Nanti kalau fauna flora itu dikembangkan dan sekarang dikembangkan juga, kita pasti akan menjadi paripurna. Kira-kira begitu. Nah, yang turun itu 2 persyaratan. Sabar dulu ya, angkanya ya. Yang turun ada 2, keamanan, rasio, petugas. Artinya bisa saja suatu saat itu dikenakan khusus petugas keamanan yang menjaga RPH. Nanti apalagi nanti ada fauna juga, termasuk adalah petugas perawatan dan sebagainya. Itu pengembangan. Dan punya sertifikat untuk apa? Pelatihan. Jadi kompetensi petugas harus tetap naik. Jangan hanya sekedar ada, tapi dia harus bisa dibekali oleh satu kemampuan. Apalagi ini nanti menjadi percontohan ya, Bapak Ibu ya. Itu yang turun. Yang kedua, pengelolaan. Ya. Jadi petugas jumlah rasio karena maksimum hidup kan, semuanya kan. Nanti pengelolaan sertifikat kemampuan kompetensi ya. Itu yang turun. Tapi yang naik 3. Tepuk tangan dong. 3 persyaratan. Yang pertama kemudahan. Nanti detailnya bisa dilihat. Mudah. Yang terlihat adalah apa? Pak Magiono, apa kemudahan itu naik apa? Iya, betul ya. Kemarin ini mau ke sini ada satpam, Pak. Oh nggak bisa, saya gitu kan. Ada satpam nanti ada petugas, nggak bisa. Lalu petugasnya lagi ngopi, istirahat, iya. Masa suruh nungguin pengunjung di depan lift, gitu ya. Nggak bisa. Jadi saya ini, ya. Dan saya bangga juga, desainnya cukup baik, penempatan bagus, ya kan. Jadi petunjuk arah yang di tengah itu bisa jadi contoh itu. Kita dari atas bagus, dari bawah bagus gitu ya. Ada pohon tinggi, vertikal, ikut vertikal. Orang gampang kan, ya biar duduk di situ. Oh ini sini ada ini toh, gitu kan. Lalu ketertarikan itu dia nah ini jangan ditempel di kaca. Harus eye-catching. Kaca dari situ. Oh ini, mari penasaran, bikin penasaran. Ya. Lalu masuk ada klimaks. Oh ada dongeng misalnya. Oh ada ini. Begitu keluar itu dia bawa pesan cerita ke teman you datang di sana. Gitu ya. Mau refreshing nih ngantuk, lagi keluar bermain. Terus jadi 2 tempat itu memberikan fasilitas yang sempurna. Ya adik-adik, tolong di backup. Anda kreativitasnya tinggi itu gambarnya karena ini Pak. Tepuk tangan. Keren. Tapi masih ada 4 yang kosong ya. Itu diisi dengan ragam. Tapi jangan jadi kalau kita punya aksesoris jangan terlalu banyak. Pilih. Tapi tempatkannya juga jangan asal waton. Saya ini aksesoris, tapi ada maksud. Saya mempertegas di sini aja. Saya selalu ceknya ada di tengahnya. Nggak pakai nggak apa-apa. Cuma saya ingin menegaskan aja. Jadi ini tengah, kiri kanan sama. Gitu ya. Jadi aksesoris itu pertimbangkan itu punya fungsi estetik, punya fungsi kekokohan dan punya fungsi itu sendiri. Nah, kemudian
Prabowo bermain juga naik. Ya, penempatannya saya pindah. Tadinya saya galau Pak. Ini biaya caranya tak lihat selokan. Ya, ada kancing tinggi 20 cm kan. Gimana orang anak main tapi dia was-was masuk selokan gitu. Mana mungkin dia akan main dengan bebas. Ya Pak ya, kalau dengan Pak Bambang ya, Pak Bambang tolong diukur nih, ini pindahin. Yang ini geraknya tinggi, pindahin sana, ini setting sana gitu ya Pak ya. Itu satu bagian dari proses kita belajar Pak. Jadi itu yang tadi jawaban dari tidak asal atom. Oke, kemudian yang terakhir ada keselamatan. Nah ini gampang-gampang susah nih. P3K harus diupdate. Mana nih? Oh kemarin dipakai, sekarang habis, oh nggak boleh, harus standby. Ya kan harus 24 jam, walaupun bukanya cuma sampai jam 5 saat ini. Harus standby, semua harus standby. Perawatan Prabowo juga gitu Mas. Ada satu usul yang kemarin saya tunjukkan ini yang di bawah yang ayunan itu, bawah itu kan tutup karet, mungkin sekarang belum dirasakan, tolong dikerjakan. Ya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kasih rok karet, roknya dibungkus Pak. Jadi semua lengkap. Oke, saya pikir itu. Nah kita masuk ke skor nih. Monggo Pak, dibantu. Ya kira-kira begini. Untuk lokasi 50, tepuk tangan, sama. Untuk, nah, saya harus dekat nih, mata saya memang supaya tidak salah membaca. Untuk pemanfaatan 20 sama. Untuk kemudian naik 73 menjadi 78, tepuk tangan. Kemudian material 15. Tapi sekali lagi dilihat di sini ya maksimalnya. Nah, harus naik kelas Pak, Bapak Ibu. Jadi 50 udah top. Ini bisa ditingkatkan nih. Jadi baca ini, kemudian ini sebetulnya bisa ada capaian yang lebih tinggi ini. Nanti dirapatkan Bu. Kenapa sih kok gak iso 95? Material mencapai maksimum 15. Vegetasi 29, masih ada angka 35. 6 skor. Kemudian pengisian udara, oke, bagus. Tapi kemarin saya komen masuk mana? Kok ada baru ruang musik? Harus kasih 2 baru. Ya, harus kasih 2 baru. Jadi karena dia nggak mungkin terbuka karena sombong, harus kasih 2 baru. Ya. Kalau nggak pengap itu, nggak sehat. Kemudian peralatan perabotan 143, maksimumnya 145. Pak, tinggal 2 skor Pak, 2 angka Pak. Ya, tepuk tangan ya. Bagus. Kemudian keselamatan 28, maksimumnya 30, tinggal 2 digit. Keamanan 38, maksimumnya 40. Kesehatan kebersihan, nah 63, 65. Kemarin saya ngomong Mas, nah, saya ke belakang tuh akhirnya kok ada kloset apa WC itu, aku pilih nih. Satu saya buka, kok netes. Satu netesnya 2 kali. Sini lagi paling dekat situ baru keluar. Terus artinya harus sama kata, kedua harus siap-siaga. Ya. Saya kenapa itu saya cek, saya deg-degan. Gitu saya buang air besar, airnya nggak ada lagi loh. Nggak berarti sudah salah, kan? Kesehatan 35, keamanan, kenyamanan 15,
15 ya. Jadi apa ya? Beda tipis. Bu, saya percaya kalau itu difasilitasi, itu didorong, diapresiasi pasti akan bisa menjadi 595. Bisa nggak Bapak Ibu? Salah ya depannya. Nah, kemudian kesimpulannya berarti ya. Ya, keputusan. Silakan Mbak. Nah. Ya, LPA Balai Layanan Perpustakaan DPA.DIY Jalan Kaya Lanti Warna Catur Bangun Tapan, Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai skor 560 dari self assessment 555. Naik berapa digit? 7. Ya, 7 itu gak gampang loh Pak, gak gampang. Dan diusulkan mendapat SK untuk diberi anugerah dengan peringkat, nah ini peringkat nilai A. Tapi kalau bisa berapa tadi? 595 A plus. A plus. Bukan ada. Tapi saya sebagai asesor tak kasih A plus. Kalau 595. Nah ini komitmen bersama kan, betul nggak? Waktu pertama kita Pak, ayo jangan kita menolak PR kurang. Nah nanti ya, rupanya itu jangan. Setuju ya? Habis ini kita ketemu nggak ada PR, ngapain? Mendingan nanti tenaga kita pikiran untuk mikir yang lain. Tapi peningkatan 595 tetap jalan. Ya Pak, bagaimana? Menurut R3-nya harus dihebatkan Pak, supaya menarik. Walaupun itu mengolah sampah, tapi ilmunya banyak di situ Pak. Banyak ini. Dan saya baru lihat itu pakai mekanik di sini. Di lainnya masih secara apa biasa lah, disimpan dulu, dikasih itu supaya busuk dan sebagainya. Tempatnya hebat Pak, cuma sekitarnya yang dulu hebat. Kansing merah hijau biru merah hijau, value-nya jadi naik Pak. Kemarin lihatnya kan males ya. Aku sampai dimarahi sama Bude. Pak Joko itu bukan tempat parkir. Aku tak pikir tempat parkir itu. Dia bilang, bukan Pak. Oh iya. Tapi begitu di merah hijau, biru merah. Itu taman. Itu ruang untuk kita anak-anak bergembira. Lihatnya enak, lihatnya udah enak, betul. Terus tempat, ya Pak ya, perabotnya yang ada yang tinggi, ada yang bulat, ada yang panjang, enak kan? Kemarin kan kayak baris itu. Ke kanan, Roma dan Flora. Ada kelinci, ada ayam, ada burung, dan ada teman. Nah, bermain tanaman berbanyak. Tadinya aku kalau ini saya minta Bu sediakan polybag, anak-anak panggil, kemudian belajar bersama tentang cara menanam, mencintai tanaman. Itu di daerah yang ada gazebo Pak. Dan di gazebo itu bisa untuk permainan tradisional, main apa jenenge jakor, sambil belajar fauna-fauna. Mohon ini bisa direncanakan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, selamat dan terima kasih. Jujur saya puas ya dengan kerjasama Bapak Ibu.
Ibu, terima kasih kopinya. Terima kasih kadang-kadang saya nyolong teh manisnya. Ya, diam-diam enggak, daripada nggak diminum saya ambil kan. Itu saja Bapak Ibu, dan saya mohon tanggapan, respon. Nanti khusus permintaan saya bisa nanti Bu Dewi monggo, tapi mohon nanti perwakilan dari Pak Mogiono CS nanti gimana responnya, dan perwakilan dari teman-teman forum anak Bu kasih kesempatan karena itu buat testimoni kami. Mohon izin Bu, mari kita kembalikan ke Mbak kita yang nanti mau dibacakan pantun saya yang saya udah titipin ya Mbak. Puisi atau pantun? Mbak Cynthia. Nanti penuntut ini pantun dari Pak Joko padahal pernah bikin dan Mbak Cynthia. Nanti jangan sekarang testimoni. Iya. Dari ibu terus kemudian atau ibu yang mewakili siapa ditunjuk, tapi saya spesial permintaan saya dari teman-teman Pak Mark. Sama dari orang ditambahkannya lain silakan. Pak sini Pak maju silakan tutup siapa? Pak Bagaimana Pak Bambang boleh sama gini. Mana Mas Cahyo atau Mas siapa? Pakai ini. Mas siapa? Ambil. Saya dampingi ke. Pakai ini ngomongnya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya masih dedek ini. Ya, untuk semangat teman-teman kita untuk berkreasi selalu maju. Mudah-mudahan besok kalau kita sudah pensiun 2 tahun lagi, generasi kita, penerus kita yang akan meneruskan semangat. Sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sampaikan, Ibu, usia saya 77 tahun. Tapi Pak Mali, kalau keluar dari mulut saya sudah tua. Saya sudah pensiun. Saya senior ya. Cucu saya manggil saya Bapak. Dan itu saya minta. Kenapa? Supaya dia nggak gini. Kita sama. Pak Bagiono, pensiun itu hanya sekedar status, tapi semangat tetap sama. Oke, sebelum ke forum anak, saya mohon izin dari sekretariat yang bantu saya kemana. Monggo Mbak, testimoni. Tapi dalam konteks bagaimana kita punya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko atas kesempatannya diberikan waktu untuk bergabung di tim RPA ini. Sangat berarti bagi saya, jujur kemarin amat sangat kaget sewaktu diberikan informasi kita tanpa perbaikan, akan tetapi waktu timnya Pak Joko datang, kita ternyata masih harus bekerja keras. Iya, itu benar-benar saya pertamanya shock, tapi Masya Allah dengan kekompakan tim Balai Yanpus, teman-teman yang ada di belakang luar biasa, sampai jam 11 malam, tadi malam Bapak Ibu, mereka berjuang untuk mewujudkan RPRA di Balai Yanpus. Ini semua tidak akan terwujud tanpa kerjasama yang baik. Semoga dengan RPRA ini kita dapat segera dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi di perpustakaan, supaya anak-anak di DIY mendapatkan ruang bermain yang menyenangkan, asyik, aman, dan nyaman. Ya, terima kasih. Pak Magiono, saya mohon izin Pak Bambang monggo sini Pak Bambang. Ini sahabat saya yang mindai
kapot cak satu diukur beneran Pak Komar ya. Ya gimana mekanisme kita kerjasama kita mohon anunya di situ. Jangan saya sudah pensiun, jangan itu malah penting, tapi jangan itu doang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya sangat bersyukur kami mempunyai tim dan teman-teman yang hebat tanpa rasa lelah untuk mewujudkan LBRA ini menjadi luar biasa dan kita mendapatkan peringkat yang sangat memuaskan. Untuk itu semua tim teman-teman semua tetap semangat, jaga kesehatan, semoga kita senantiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kompak selalu. Terima kasih. Yang satu pembangunan sehat dan jangan lupa bahagia. Terakhir penutup monggo dari perwakilan Forum Anak Sokoke. Monggo Mas. Sudah selanjutnya nanti teruskan Mbak Cynthia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di ayah bunda, karena kami di Forum Anak itu memanggilnya bukan bapak ibu gitu, tapi ayah bunda. Ayah bunda. Jadi kan mudah. Ya, alhamdulillah pada adanya ruang bermain ramah anak atau RBA ruang bermain anak ini kami dari Forum Anak sangatlah bersyukur gitu, ayah bunda, karena dari RBA ini adalah salah satu program harapan kami yang dulu waktu tahun 2022, tepatnya bulan Agustus, itu diadakan salah satu program Forum Anak itu adalah Kongres Anak atau dari perwakilan anak-anak di setiap kabupaten ini dikumpulkan untuk membentuk suara anak yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah, kepada yang bunda kami. Dan salah satunya pada klaster keempat itu ada itu soal harapan kami untuk adanya ruang bermain ramah anak. Dan alhamdulillah pada saat ini dapat terrealisasi dan dapat didengar oleh ayah bunda ini, kami sangat bersyukur dan terima kasih sekali ya bunda. Dan kemarin Pak Joko meminta kami anak-anak untuk Mas besok pagi siapa anak untuk ikut serta ya untuk melukis di kursi-kursi ini. Kami sempat kaget ya tiba-tiba harus melukis ini. Dan alhamdulillahnya saya langsung menghubungi teman-teman ini ternyata sangat antusias. Bahkan mungkin sudah bersama datang ya. Terus kemarin dari Bapak kemarin langsung menyiapkan alat-alatnya, cat dan sebagainya itu dengan langsung disiapkan. Ini teman-teman ini gimana alat-alatnya? Sudah aman, tinggal datang aja. Nah, terus kemarin itu waktu di bawah ternyata ada rombongan dari anak-anak juga. Dan waktu kami mengecat ini ternyata banyak anak-anak yang antusias sekali ya. Terus dibantu melukis, terus dari beragam lukisannya ada nggak hanya dari Forum Anak, tapi bahkan dari pengunjung anak-anak juga ikut serta kemarin. Jadi sangat antusias sekali. Dan alhamdulillahnya dari salah program dan harapan kami dari Forum Anak itu ada apresiasi anak, dan pada saat ini terbukti bahwa adanya saya sebagai format dilibatkan dalam audit ini dan juga anak-anak dilibatkan dalam suatu kegiatan di pemerintahan itu adalah suatu anugerah bagi kami dan harapan kami. Dan semoga dari adanya ruang bermain ramah anak ini dapat menjadi berkah untuk kita semua dan untuk anak-anak di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, sudah lega ya kita semua, sudah tahu berapa hasilnya, mantap sekali. Ya biar biar kita nggak anti klimaks, kita lanjut ya acara berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan melakukan sesi penandatanganan berita acara untuk yang menyiapkan Mas Adit sudah oke? Sudah, mejanya kita tarik sini ya Mas ya. Oke siap Mas, kalau di belakang. Baik, Bapak Ibu, saya akan pimpin untuk penandatanganan berita acara ini. Untuk pertama, izin kami undang Pak Joko Santoso selaku lead auditor, silakan Pak. Mbak Amaranti sebagai auditor, silakan Mbak Amaranti. Lalu juga kami undang
Ya, silakan untuk menempati di salah satunya. Saya pesan nanti videonya ingin diambil juga. Siap. Saya ingin informasikan terlebih dahulu untuk penandatangan pertama nanti akan difoto. Nanti untuk selanjutnya silakan bisa bertukar dokumen untuk 4 rangkap. Dokumen ini akan kami berikan kepada Kementerian PPPA untuk kami arsip, lalu untuk pengelola, lalu juga untuk provinsi DIY, untuk DPPA dan juga untuk DPRD. Seperti itu. Baik, kami silakan untuk penandatangan. Ya, sama-sama. Langsung ditukar saja Ibu. Baik, jika sudah ditandatangani semua, silakan Bapak Ibu mengangkat dokumennya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk ditampilkan ke depan bahwasannya berita acara ini sudah ditandatangani. Izin Bapak Ibu dari OPD, setelah ini akan kami undang untuk tanda tangan satu persatu di 4 rangkap SD. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada Pak Joko, Mbak Ranti, Ibu Dewi, dan Ibu Zuli. Sudah cukup Pak, selanjutnya kita lanjutkan. Selamat ya Bu. Selamat dan sukses. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, akan kami undang Bapak Irsa Mario, analis perencanaan dari Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, ke depan, silakan. Pak Irsa, apakah hadir? Oh iya, baik. Selanjutnya kami undang depan Bapak Sugiarta, perencanaan di Mage dari Panitia, belum hadir, baik. Selanjutnya Ibu Melani Aspari dari Kepala Sumbagian Umum Dinas Lembaga di. Oh ya, silakan Ibu dari Sumbagian Bagian Umum dari KOP UKM. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami undang Bapak Ibu atau Bapak Ade Permatasari dari Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Satpol PP DIY. Terima kasih Ibu. Silakan bisa duduk kembali. Selanjutnya kami undang Ibu atau Bapak Yosef Trianos Piandarta sebagai Kasubag Umum dari Dinas Perhubungan DIY. Terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Selanjutnya kami undang Ibu Dwi Ratna Ayu Kartika, analis rehabilitasi masalah sosial di Dinsos DIY. Selanjutnya kami undang Bapak Gilang Yudia Samudro, asesor manajemen multi industri Dinas Perindustrian DIY. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Selanjutnya kami undang Bapak Ari Yuda Angkasa,
selaku penyusun program anggaran dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Selanjutnya kami undang Ibu Reni Dianingsih, analis kebencanaan dari BPBD DIY. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Selanjutnya kami undang Sri Nurus Staniati, Kepala Puskesmas Banguntapan 3, Kabupaten Bantu. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Dan yang terakhir kita undang Adik Muhammad Zaini Aulia Fatah, pengurus Forum Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bu, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Baik. Demikian Bapak Ibu untuk penandatanganan berita acara hasil audit. Selanjutnya akan kami kembalikan kembali ke MC. Silakan Mbak MC. Saat ini kita sudah ya akan memasuki acara penghujung. Kita akan melakukan foto bersama. Namun sebelum melakukan foto bersama, izinkan saya akan membacakan pantun yang sangat mantap. Nanti boleh cakep gitu ya. Saya nggak mau kalau cakepnya cuma sekali. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, demikian pantunnya. Pergi belum sabar. Pergi ke Amerika membawa galah. Kurang Bapak Ibu, cakep-cakep itu yang banyak, 3, 5, 10 kali boleh. Saya ulang ya. Pergi ke Amerika membawa galah. Jangan lupa membeli pizza. Dengan segala upaya, jerih, lelah, dan berdarah-darah, akhirnya RBA Baleyankus mendapat predikat RBRA. Foto. Demikian sekalian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Bu, foto. Semuanya Mbak. Semuanya Mas dulu. Yang di belakang bisa naik panggung.